Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari Prodi Ilmu Hukum semester 3. Nah, baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pasal 29 UUP tentang perjanjian perkawinan. Pada ayat 1 itu menjelaskan bahwa pada waktu atau sebelumnya perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai percatat perkawinan setelah masa isinya berlaku juga. Terdapat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kemudian, maksud dari pasal 1 ini berarti bahwa sebelum atau saatnya perkawinan berlangsung, kedua pihak yang akan menikah, yaitu calon suami dan calon istri, dapat membuat perjanjian tertulis. Perjanjian ini harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Namun, dari perjanjian pernikahan ini akan berlaku juga terhadap pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersebut terkait dengan perjanjian tersebut. Artinya, jika dalam perjanjian pernikahan ada ketentuan atau perjanjian tertentu yang melibatkan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat harus mematuhinya. Hal ini mencakup masalah harta, hak, dan kewajiban atau hal-hal yang lainnya. Adapun bunyi pasal yang kedua tersebut tidak dapat diisihkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Penjelasan dari pasal kedua ini tersebut adalah bahwa meskipun calon suami dan calon istri dapat perjanjian pernikahan, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika isi melanggar batasan-batasan hukum agama dan kesusilaan. Artinya, perjanjian pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip agama yang dianut, dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Jika perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum agama ataupun norma kesusilaan, maka perjanjian tersebut tidak akan sah atau tidak dapat disahkan. Hal ini dimaksud untuk melindungi nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat dan sistem hukum serta memastikan bahwa perjanjian pernikahan tidak melanggar prinsip-prinsip yang diakui secara luas. Kemudian, adapun bunyi pasal 3 yaitu perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Nah, perkawinan ini yang dibuat oleh calon istri dan mempelai lelaki itu dimulai saat perkawinan itu berlangsung. Adapun bunyi pasal yang keempat, berlangsungnya perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak yang ketiga. Pasal ini menjelaskan tentang bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian pernikahan tersebut tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak yaitu suami dan istri bersetuju untuk merubahnya. Namun, perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Dengan kata lain, jika suami dan istri ingin mengubah isi perjanjian pernikahan yang telah disepakati oleh sebelum pernikahan, maka mereka dapat melakukan selama keduanya setuju dan merubahnya. Namun, perubahan tersebut tidak boleh berdampak merugikan pihak ketiga yang memungkinkan terlibat dalam perjanjian tersebut. Ini adalah perjanjian langkah yang wajar untuk melindungi hak dan kepentingan pihak ketiga yang bisa terlibat dalam perjanjian pernikahan. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf, dan apabila ada materi yang kurang dari yang saya paparkan, dan mohon maaf untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.